Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Matan Abi Syuja' di pada bab tentang ghasab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal. Adapun ini ialah satu fasal. Wa man ghasaba, dan siapapun yang mengghasab malan harta. Kalau di syarahnya tidak hanya harta, tapi apapun yang berkaitan dengan hak seseorang, baik itu selain dari harta. Malan, man siapapun ghasaba yang mengghasab malan harta li ahadin bagi seseorang, lazimahu maka wajib baginya radduhu mengembalikan mal tersebut atau mengembalikan haknya tersebut. Di sini sebutkan li khabari Abi Dawud, karena ada khabar riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi an Samurata, dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya. Alal yadi, atas tangan, ma sesuatu akhadat yang telah dia ambil, hatta tu'addiya hingga dia menunaikan. Artinya kalau ada orang mengambil sesuatu milik orang lain, maka dia wajib bertanggung jawab sampai barang itu dikembalikan. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang ngambil dengan cara paksa, ghasab namanya, atau mengambil dengan cara tanpa seizin atau tanpa kerelaan orang yang punya barang,
maka selama barang itu berada pada diri orang itu, dia wajib bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan atau kehilangan. Pokoknya sampai barang itu dikembalikan. Makanya hati-hati di dalam menggunakan hak orang lain tanpa seizin orangnya. Wal ghasab, dan adapun ghasab, kata dalam kitab At-Tadhib, itu minal kabair, termasuk dosa besar. Ngambil milik orang lain, hak orang lain tanpa seizin orangnya dengan cara zalim atau paksa, ini masuk dalam kategori dosa besar. Wal aslu fi tahrimihi ayatun katsiratun, dan dasar pengharaman ghasab adalah ayat Al-Qur'an yang banyak sekali. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah 188 itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, ghasab ini termasuk menguasai harta orang lain atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau batil berarti tidak sah. Kalau tidak sah, ada kaidah yang berbunyi al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batil itu tidak punya implikasi hukum. Karena tidak ada implikasi hukum, berarti tidak ada pemindahan hak di situ. Tidak ada pemindahan hak, sehingga karenanya kemudian status dia adalah zalim karena menggunakan hak orang lain tanpa seizin yang punya hak. Dan ini saya ulang, tidak hanya berkenaan dengan harta ya, tapi berkenaan dengan hak seseorang yang selain harta sekalipun, seperti ngantri di loket atau ngantri di toilet. Jenengan yang pengalaman ngantri di Mina, toilet Mina misalnya ya, itu kan kadang ngantri sampai berapa orang di belakang kita itu. Tiba-tiba ada orang nyerobot. Nah, yang nyerobot itu ghasab. Tidak boleh. Karena dia telah menggunakan hak orang lain yang sudah ngantri lama, tahu-tahu dia nyerobot. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Ghasab dalam hal ini. Tidak boleh. Terus kalau ada orang mau minta izin sama kita, Pak, saya izin saya duluan ya. Kalau kita sendiri tidak apa-apa, ya silakan Pak. Tapi kalau di belakang kita banyak orang, kita nggak punya hak mengizinkan, kecuali yang lain semua mengizinkan di belakang. Atau Anda mengizinkan, tapi Anda mundur ke belakang. Silakan, jadi hak Anda dipakai oleh dia, tapi Anda harus ke belakang mundur. Ini berkaitan dengan hak seseorang. Jadi nggak boleh dipakai dengan cara zalim, dengan cara paksa, atau dengan cara yang tanpa seizin yang pemiliki hak tadi itu. Jadi ghasab ini tidak melulu soal harta, tapi juga berkenaan dengan hak-hak yang selain dari harta itu. Dan nanti termasuk dengan yang lain-lain lah, silakan dikembangkan berkaitan dengan masalah ini, itu seperti itu. Wa ahadisu katsiratun, dan hadis yang juga banyak sekali yang mendasari larangan akan ghasab ini. Minha, di antara hadis yang banyak itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, dalam khutbah beliau di Mina, ketika di Mina beliau berkhutbah. Apa isi khutbah beliau di Mina? Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, itu haramun, haram alaikum, atas kalian. Jadi Nabi berpidato di Mina, darah, harta dan kehormatan kaum muslimin itu haram untuk, kalau darah ditumpahkan, kalau harta dikuasai dengan cara yang zalim, dan kalau kehormatan dijatuhkan dengan cara yang tidak benar atau dihina dan macam-macam, itu haram. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari kalian ini, yaitu saat itu hari bulan Dzulhijjah, itu termasuk bulan haram.
Wa fi baladikum hada, di negeri kalian yang ini, yaitu tanah haram, yaitu Mekah. Di Mina itu masuk dalam kategori tanah haram. Kalau Arafah itu tanah halal. Kalau Mina itu sudah masuk dalam kategori tanah haram. Rawah al-Bukhari, hadisnya al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim wa ghairuhuma, dan selain dari kedua beliau. Makanya hati-hati dengan harta sesama kita atau hak-hak saudara kita, terutama sesama muslim. Karena kepada orang di luar Islam pun kita harus berhati-hati, apalagi kepada orang yang sesama muslimnya. Jangan sampai kita menggunakan hak saudara kita tanpa seizinnya, karena itu namanya apa? Ghasab. Dan saya ulang, dalam kitab At-Tadhib ini oleh penulis beliau ketika mensyarah riwayat itu, mensyarah tentang ghasab ini, menyatakan bahwa ghasab termasuk minal kabair, termasuk dalam kategori dosa besar. Ini hati-hati. Kalau dosa besar berarti apa? Wajib tobat. Apakah dalam hal ini ada pelanggaran hudud? Ada hadnya nggak usah, kayak mencuri kan potong tangan, kayak hirobah kan dihukum mati. Maka jawabannya enggak. Ini walaupun dosa besar, tapi dia tidak dikenai ketentuan hudud, sebagaimana sariqah pencurian, sebagaimana hirobah perampokan, ya. Tidak. Jadi tidak dikenai hudud sebagaimana itu. Dikarenakan dalam hal ini tidak ada ketentuan hududnya sependek yang saya pahami, ya. Tapi nanti dikenai takzir namanya. Takzir itu dihukum yang memberikan efek jera kepada bersangkutan supaya tidak mengulangi lagi itu seperti itu. Wa arsyu naqsihi, dan wajib bagi orang yang menggosok itu menambal atau mengganti kekurangan barang yang dia gosok. Terus kemudian wa ujratu mislihi, dan upah yang sepadan dengan harta yang diambil itu. Jadi misalnya gini, ada orang menggosok motor, pakai motor temennya, nggak izin sama temennya. Di tengah-tengah perjalanan kena paku bannya itu, meledak bannya itu, bocor. Maka dia wajib mengganti itu, mengganti ban motor itu. Karena apa? Karena dia telah menggosok motor temennya itu, maka dia wajib menambalkan bannya atau mengganti bannya kalau memang bannya itu rusak. Itu wajib itu. Karena dia wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan baik sebagaimana pas dia ambil. Jadi kalau dia gosok barang itu dalam keadaan baik, wajib memulangkannya dalam keadaan baik. Kalau tidak, wajib mengganti dia. Mengganti dalam arti kekurangannya, atau mengganti hal yang memang harus diganti karena rusak. Atau kalau hilang, wajib mengganti barang yang serupa atau mengganti dengan seharga yang dia ambil itu. Itu ketentuannya itu. Kalau dia tidak mendapati hal yang serupa yang dia ambil, maka wajib mengganti dengan harga yang terbaik. Tidak boleh dengan harga yang terburuk, tidak boleh, harga yang terbaik. Jadi misalnya dia ambil adalah motor di kelasnya second terbaik, itu berapa harganya? Harus seharga itu. Kalau misalnya dia tidak menemukan motor yang serupa itu karena udah nggak ada lagi misalnya. Itu catatan penting bagi orang yang menggosok, harus wajib mengganti kalau terjadi kerusakan atau kehilangan. Fa in talifa dhamanuhu, fa in talifa, maka apabila rusak apa harta yang dia gosok itu, dhaminahu, dia wajib menggantinya bimislihi, dengan yang serupa dengan yang hilang itu, yang rusak itu. In kana lahu mislun, kalau dia punya sesuatu yang serupa dengan apa yang dia rusakkan itu. Au biqimati, atau dengan harganya. Kalau enggak punya ya dengan seharganya itu. Illam yakun lahu mislun, kalau dia tidak punya sesuatu yang serupa dengan apa yang dia gosok itu. Aksaro, dengan ketentuan aksaro makanat, dengan ketentuan harus menggunakan penggantian yang lebih banyak daripada apa yang telah dia ambil. Jadi kalau harganya harus lebih mahal. Contoh misalnya di kelasnya motor yang dia gosok tadi itu ada yang harganya 10 juta,
12 juta, paling top 20 juta misalnya. Dia wajib mengganti dengan yang 20 juta itu. Dengan penggantian yang lebih baik, yang dengan harga yang paling tinggi. Bukan harga yang paling rendah, tapi harga yang paling tinggi. Itu risiko dari ghasab. Makanya hati-hati kalau ghasab itu. Kalau nggak bisa mengganti dengan yang serupa, maka mengganti dengan harga yang paling bagus. Min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Penggantiannya adalah dengan harga yang paling bagus dari waktu di mana dia menggosok sampai dengan barang itu rusak itu. Itu dengan penggantian yang paling bagus. Atau tadi dalam kurun waktu sebulan dia menggosok, dari dia minjam sampai rusak itu harga motor itu kisaran antara 10, 15 sampai 20. Harus pilih harga yang paling bagus. Makanya jangan sampai ghasab, karena ghasab itu resikonya berat dalam hal ini. Dan saya ulang, ini masuk dalam kategori dosa besar. Dalam skala yang kecil, ghasab itu ya kayak pinjem sendal, nggak pinjem, pakai sendal teman nggak izin. Kecuali ulima ridhohu ya, artinya kita tahu teman kita pasti ridho lah. Kayak merbuat masjid sama imam masjid kan cuma berapa orang di sini. Kalau mau beli sayur di depan situ kan pinjam sendalnya imam, insya Allah tahu, dan imam tidak akan pergi kemana-mana, dan insya Allah ridho ya, insya Allah tidak apa-apa. Itu insya Allah ulima ridho. Tapi kalau kemudian kita asal pakai dan kemudian kita tidak akan kembali kecuali besok, padahal kita tahu orang ini pasti akan mencari, nah, itu ghasab, tidak boleh itu. Itu masuk dalam kategori apa? Ghasab. Dan saya ulang, ini terlarang dalam agama, bahkan masuk dalam kategori al-kabair, dalam kategori dosa besar dalam hal ini. Kalau mau kita kembangkan banyak ghasab itu. Misalnya ada orang keterima di sebuah perusahaan oleh HRD-nya sudah masuk dalam kriteria karyawan yang diterima, sudah lulus berkas, lulus wawancara, wis dinyatakan lulus. Nyatakan lulus, sudah dinyatakan besok sudah bisa masuk kerja. Tiba-tiba HRD-nya telepon, "Mbak, mohon maaf, Pak, Mas mohon maaf, atau Mbak mohon maaf, nggak jadi diterima karena wakil manajernya titip keponakannya." Dah, repot. Padahal itu sebenarnya haknya siapa itu? Haknya yang sudah diterima itu, tapi diserobot oleh orang dalam. Dibatalkan oleh orang dalam. Kecuali masih belum ada kesepakatan, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ada kesepakatan tidak boleh itu. Allahu Akbar. Ada jatah kursi sekolah negeri, harusnya kan yang paling berhak yang orang terdekat misalnya gitu ya, dengan kriteria yang memenuhi syarat tentunya. Tapi menjadi mental yang dekat itu gara-gara ada yang lebih kuat beli kursi misalnya yang sempat ramai dulu kasusnya misalnya. Maka itu ghasab, tidak boleh itu. Kenapa? Karena itu haknya yang dekat-dekat kok, kemudian dikasih yang jauh tapi dengan ketentuan asal wani piro. Itu seperti itu. Makanya hati-hati. Jadi jangan sampai kita menggosok hak orang lain, karena itu bagian dari dosa besar dan itu wajib tobat. Allah, kalau terlanjur gimana Ustaz? Tobat, minta ampun pada Allah. Untuk hal-hal yang nggak mungkin dikembalikan seperti itu, ya wis, mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang telah dizalimi. Mudah-mudahan dengan itu diringankan urusan akhiratnya nanti. Itu seperti itu. Ghasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim dan terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi namanya maling. Kalau terang-terangan dengan cara izin baik-baik, pakai akad, itu tidak ghasab namanya. Kalau terang-terangan zalim, itu namanya ghasab. Kalau terang-terangan zalim pakai ngancem mau bunuh, itu hirobah namanya, rampok itu. Itu seperti itu. Kalau sembunyi-sembunyi dia pakai kecepatan tangan, copet namanya. Ghasab ini enggak terang-terangan dia. Dia memang mengambil paksa dengan cara zalim kepada milik orang lain, dan dia tahu yang pemiliknya tidak mengizinkan tapi dia ambil paksa. Ini tidak boleh dalam hal ini. Ghasab. Ghasab secara istilah syar'i berarti merampas hak orang lain
tidak lewat jalan yang benar. Ya tadi, tidak melalui jalur akad yang benar. Dia mengambil hak orang lain tidak melalui akad yang benar. Kalau bahasa fikih muamalahnya melalui jalur yang batil. Batil itu apa? Sesuatu yang batal. Tadi kaidahnya al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal itu tidak punya implikasi hukum. Kalau nggak punya implikasi hukum, berarti tidak ada pemindahan hak di situ. Berarti selama kita menggunakan hak seseorang dengan cara seperti itu, selamanya kita zalim pada orang itu. Kalau kita dibegitukan, maka status kita sebagai orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Doa kita insya Allah mustajabah. Kesabaran kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang zalim tadi itu terus dia dalam gelimang dosa, karena selama hak itu belum dikembalikan, maka selama itu pula dia berdosa karena berbuat zalim kepada saudaranya tadi itu. Makanya hati-hati. Dalil larangan ghasab adalah firman Allah Ta'ala tadi surah Al-Baqarah 188 ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil atau dengan cara yang enggak benar. Ghasib, orang yang merampas, berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan termasuk melakukan kezaliman karena mengambil harta orang lain tanpa izin atau dengan cara paksa tadi itu. Makanya kan asas dalam transaksi jual beli adalah antarodin, harus saling rela. Kita tidak boleh memaksa orang untuk membeli apa yang mereka tidak mau beli. Sebagaimana kita tidak boleh paksa membeli sesuatu yang orang nggak mau jual ke kita, tidak boleh itu. Itu masuk dalam kategori yang terlarang dalam agama. Makanya di antara asas pemindahan hak dalam jual beli di antaranya adalah harus antarodin, harus saling rela. Kalau tidak antarodin, batil, tidak boleh. Maka saya ulang ya, kita tidak boleh memaksa orang membeli apa yang kita jual. Sebagaimana kita tidak boleh memaksa membeli sesuatu yang orang lain nggak mau jual sama kita, tidak boleh dipaksa. Harus antarodin. Nah, disinilah para ulama itu sangat berhati-hati di dalam bermuamalah, terutama kalau itu berkaitan dengan apakah orang yang akan membeli barang kita itu kena mental atau tidak. Karena jangan sampai orang beli itu karena terpaksa gitu. Karena terpaksa, nggak boleh. Contoh misalnya gini, non sewu nggih. Ini bukan berarti bukan berarti ustadz itu tidak boleh jualan. Boleh jualan, tapi pastikan orang beli itu memang karena tulus membeli, bukan karena tekanan mental sang ustadz. Jadi pastikan kalau ada indikasi bahwa orang membeli itu karena tekanan mental sehingga kemudian orang terpaksa membeli, maka sepatutnya itu jangan dilakukan. Apalagi terus dipaksa untuk membeli padahal itu bukan sebuah keharusan. Itu seperti itu. Karena pernah ada satu kejadian misalnya, ya saya nggak tahu bagaimana apa yang dipakai oleh beliau sebagai dasar, saya nggak tahu ya. Pernah ada seseorang itu ketika beberapa santrinya mau liburan itu dikasih keran air itu loh. Keran air masing-masing santri itu 2. Dan itu wajib beli. Kalau buku atau kitab saya masih maklum lah, karena untuk pelajaran ya. Lah kalau keran air itu apa hubungannya coba? Padahal itu bukan sebuah kewajiban. Kalau memang akadnya jual beli kan tidak boleh diwajibkan. Jual beli kok diwajibkan? Nggak boleh itu. Kalau sependek yang saya pahami tidak boleh, karena itu jenisnya memaksa. Yang nggak tahu kalau beliau yang bersangkutan punya hujah yang lain, wallahu alam. Tapi secara kasat mata hukum tidak boleh. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Macam-macam lah. Hati-hati pokoknya jangan sampai kita ini mengambil secara paksa apa yang bukan hak kita. Saya ulang, bukan berarti Ustaz tidak boleh jualan, boleh, tidak apa-apa. Tapi pastikan jual belinya bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh tekanan mental tadi itu. Harus tulus karena memang ingin membeli, pengen mayoni dagangannya Ustaz serapopo. Tapi jangan sampai kemudian terpaksa atau dipaksa atau kena mental tadi itu. Jangan sampai.
Gosop itu mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Kalau sariqah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sariqah pencurian itu dia ngambilnya secara diam. Kalau ini terang-terangan ngambil memang. Tapi beda dengan hirabah rampok. Kalau rampok itu ada ancaman menghilangkan nyawa. Kalau ini enggak, cuman main mental aja tadi, tekanan mental aja. Ini saya kuasai, enggak boleh itu. Maka hati-hati ya, bagi siapapun yang kepinginan, itu hati-hati. Kepinginan maksudnya bagaimana Ustadz? Main ke rumah saudara, ada punya barang bagus, bagus buat saya ya. Bagus buat saya ya. Bagus buat saya ya. Enaknya buat saya enggak, tidak menunggu persetujuan orang yang, dan yang tuan rumah pun kadang setujunya juga karena terpaksa. Yang ngomong gitu omnya, pamannya, Pak D-nya misalnya, atau tantenya, yang dia tahu kalau ditolak pasti marah misalnya, itu makanya hati-hati, jangan kepinginan. Sampai kalau orang ini mau datang ke rumah saudaranya, yang punya rumah mengatakan sembunyikan. Ini orang mau datang ini biasanya ya tadi kepinginan tadi itu. Allahu Akbar. Hati-hati jangan sampai kita seperti itu. Itu bisa masuk dalam kategori ghosab. Hati-hati. Tapi saya ngambil depan dia kok, dia diem aja kok. Diem aja itu beda sama rela. Katanya as-sukutu alamatu ridho. Dalam masalah muamalah harus jelas akadnya. As-sukutu alamatu ridho itu berkaitan dengan lamaran orang kepada anak gadis. Bukan berkaitan dengan pemindahan hak, bukan. Karena ada orang begitu argumentasinya, dia diem aja berarti dia rela. Orang diem gak mesti rela, kadang diem pun berdedek juga itu. Jadi as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju itu riwayat itu berkaitan dengan penjelasan para ulama itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalau ada anak gadis dilamar oleh laki-laki pada masa itu, terus kok dia diam aja itu tambah tanda setuju, maksudnya gitu. Beda sama janda. Kalau janda harus jelas jawabannya itu. Itu kok kaidah itu berkaitan dengan itu maksudnya. Jadi bukan berkaitan dengan pemindahan hak, berkaitan dengan harta, bukan. Kalau itu tetap harus ada akad, ada kerelaan yang menyatakan rela. Saya ulang, itu pun kalau kita menangkap ada keterpaksaan, itu tetap harus kita waspada, karena jangan-jangan ini orang tidak dengan senang hati, tapi dengan terpaksa. Karena takutnya pemindahan haknya dengan cara yang batil tadi itu. Ini hati-hati. Maksudnya terpaksa karena kita paksa ya. Kalau ada orang butuh duit terpaksa dia jual barang, itu nggak masuk dalam kategori. Mau dia lagi butuh, kita lagi juga mau beli, ada monggo aja silahkan. Allahu Akbar. Kan ada jual cepat butuh duit. Harga butuh apa namanya? Ada orang cari rumah, tapi kriterianya harga butuh, bukan harga pasar, harga butuh. Catatan mengenai ghasab. Siapa saja yang merampas barang orang lain, misalnya pakaian atau kendaraan, wajib yang merampas mengembalikannya, wajib dikembalikan. Jika barang yang dirampas itu rusak, maka yang merampas hendaklah mengganti dengan semisal kepada pemiliknya. Motor ganti motor yang serupa, mobil ganti mobil yang serupa, pakaian ganti pakaian yang serupa. Jika tidak ada yang semisal, wajib mengganti dengan nilai yang lebih mahal semenjak hari perampasan sampai hari barang tersebut rusak. Mau mengganti dengan yang semisal tidak nemu, akhirnya harus mengganti yang seharga itu. Nah, jenis barang itu harga tertingginya berapa dari sejak dia gosok sampai barang itu rusak dan akan dia ganti. Nah tadi kalau misalnya motor misalnya itu, motor sekelasnya itu, ini kalau kok nggak ada motor yang serupa itu, mungkin saja kan motor keluaran limited edition misalnya gitu ya, nggak ada lagi motor yang serupa itu. Nah, itu kira-kira pasaran motor itu di online, di OLX tertanggal dari tanggal yang dia gosok sampai dengan barang itu akan dia ganti, itu harga tertingginya di OLX itu berapa misalnya di pasar itu berapa, itu mengganti dengan harga yang terbaik, bukan dengan harga yang terendah. Itu resikonya itu. Jika nilai barang yang dirampas itu berkurang,
maka orang yang merampas wajib membayar ganti rugi, yaitu selisih antara harga sebelum dirampas dan sesudahnya. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang membuat barang yang dia pakai itu berkurang, maka dia wajib mengganti apa yang dia rampas itu dengan ketentuan selisih antara harga sebelum dirampas dan sesudahnya. Misalnya emas yang diambil itu emas misalnya. Nah, emas itu kan harganya naik turun. Harganya naik turun. Nah, suatu saat barang yang dia ambil itu entah rusak atau hilang atau apalah, emasnya itu hilang atau rusak atau apa. Kalau kalungnya pedot atau putus atau apa. Suatu saat kan dia wajib mengganti. Maka kalau dia tidak bisa mengganti hal yang serupa, maka dia wajib mengganti yang senilai dengan itu seharga yang telah dia hilangkan itu. Termasuk ya kalau misalnya saat dia ambil misalnya harga emasnya itu cuman seberapa, tapi pada hari di mana dia akan mengganti seharga itu berapa, maka ganti dengan seharga di hari di mana dia mengganti itu. Oh itu kan kamu ambil 2 tahun yang lalu, emas masih harganya sekian, sekarang sudah segini harganya, ganti seharga itu. Kan dia tidak bisa mengganti kalung sebagaimana yang dia ambil, karena kalungnya udah nggak tahu kemana misalnya gitu, apa dia gadekan atau dia jual atau bagaimana. Maka harus mengganti dengan yang serupa itu. Kalau nggak bisa yang seharga itu dengan harga yang saat dia akan mengganti itu, supaya orang itu dapat harga kalung yang dia ambil yang berapa gram, yang harusnya harganya berapa lah, saya nggak paham itu soal emas misalnya. Itu contoh aja. Kalau yang dia ambil beras ya seharga beras yang dia ambil saat itu, harus mengganti dengan yang seharga itu, termasuk dengan kenaikan harga beras di masa sekarang ini misalnya. Waktu itu yang dia ambil 2 kilo misalnya, itu harganya cuma segini, sekarang 2 kilo harganya nggak segitu lagi harus, dan begitu seterusnya. Itu dengan selisihnya itu harus kena juga itu seperti itu. Kemudian nilai barang yang dirampas itu wajib dinilai dengan mata uang di tempat terjadinya kerusakan. Jadi kalau mau mengganti di sini ya pakai rupiah. Yadul ghasib, yadul doman, la yadul aman. Artinya barang yang ada di tangan perampas adalah barang yang harus dijamin, bukan barang yang amanah atau yang kalau rusak tak sengaja maka tidak perlu ganti rugi, seperti Ariyah kemarin, pinjam meminjam itu. Pinjam meminjam itu kan kalau memang kerusakannya itu bukan atas dasar penggunaan di luar kepatutannya, maka kan tidak ada kewajiban mengganti, walaupun kalau kita ganti tentu lebih baik. Tapi kalau ini ghasab enggak, dia harus mengganti walaupun dia menggunakannya sesuai dengan keharusannya. Karena ini masuk dalam kategori yadul ghasib, yadul doman, bukan yadul aman. Itu seperti itu. Jika ada yang merampas tanah lalu ia tanami, maka ia berhak mendapatkan upah dengan nilai yang lebih tinggi. Contoh gini, ada tanah nganggur. Ya, terus dia pakai untuk misalnya nanam sayuran atau apa, atau buah-buahan atau apa gitu. Suatu saat yang punya tanah datang, loh ini tanah saya kok ditanemin ini gimana ceritanya ini bla bla bla. Wah, saya pikir nggak ada orangnya pak, saya tanemin aja. Itu bagaimana ini solusinya? Maka ada yang mengatakan semua tanaman yang ada di atas tanah itu menjadi milik yang punya tanah. Tapi karena orang yang menggosok itu telah mengeluarkan biaya untuk menanam tanaman itu, maka dia berhak mendapatkan bagian upahnya dengan upah yang tertinggi. Ya ngomong aja lah sebaiknya. Ini mohon maaf pak, ini kira-kira saya ganti rugi berapa ini untuk tanaman yang ada di tanah saya, nggak usah dicabut pak ya, biarin aja apa ini sudah menjadi milik saya, habis berapa bapak, kita kasih ganti rugi yang terbaik, supaya kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian ganti rugi dari tanaman tersebut misalnya. Itu kalau di fikih begitu. Nah terus kemudian karena dalam Islam itu gini, kalau ada tanah nganggur itu kita punya kewenangan untuk mengelola tanah itu, namanya Ihya'ul Mawad ya. Tapi tidak serta-merta memiliki kalau dia punya pemilik.
Tapi dengan konsekuensi tadi itu, kalau pemiliknya tahu-tahu datang terus dia mempersoalkan apa yang dilakukan seseorang itu, maka dia patut untuk bertanggung jawab, tapi juga harus ganti rugi bagi pihak yang telah menanam di situ itu. Yang bagus sih hubungi RT RW, izin ke penguasa lingkungan, nanya ini tanah siapa, kalau nggak ketemu siapa yang punya, karena kadang nggak semua orang ngerti sertifikatnya ini milik siapa. Kadang mangkrak sampai nggak jelas siapa yang punya tanah itu, dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk ditanami apa, ya silahkan. Ya, tapi dengan ketentuan tadi itu, kalau orang itu datang ya harus harus rela itu diambil oleh yang punya tanah, terus yang menggosok berhak mendapatkan bagian upah. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ini, termasuk dalam kategori gosok itu sebenarnya ketika, maaf ya, panjenengan punya mobil tapi nggak punya garasi, terus akhirnya mobil itu hari-hari depan rumah, itu kan mengurangi hak umum itu. Sehingga yang jalan itu sekiranya bisa dilewati 2 mobil, jadi nggak bisa 1 mobil gara-gara ada mobil jenengan yang hari-hari di situ. Ini kasusnya bukan parkir sementara ya, parkir yang semi permanen, karena hari-hari di situ. Apalagi terus mobil mangkrak, naudzubillah min syarri dzalik, nggak dipindah-pindah dari situ sehingga mengganggu jalan, itu mengganggu umum. Maka hati-hati, ini masuk dalam kategori menggosok hak umum, itu seperti itu. Ngerinya masuk dalam kategori seperti itu. Siapa saja yang duduk di tanah orang lain tanpa izin, maka ia telah melakukan ghasab. Ada orang menempati tanah orang lain tanpa izin yang punya tanah, itu ghasab, tidak boleh. Jika perampas memperbaiki barang yang dirampas sehingga menjadi bagus, lantas nilai barangnya bertambah, maka pemilik harta yang dirampas tidak harus mengganti biaya atas perbaikan itu pada si perampas, karena dia telah mengambil itu dengan cara yang tidak benar itu. Siapa yang mengambil barang dari orang yang merampas lalu ia kembalikan pada pemilik sesungguhnya, maka ia bukanlah perampas, ghasib. Contoh misalnya, panjenengan lewat, ada motor yang Anda kenal, ini motor tetangga jenengan ini. Terus kita tanya, siapa yang bawa motor ini? Saya. Kamu udah izin sama orang? Belum, saya nggak izin. Ini orangnya lagi butuh. Dah, mana kuncinya? Saya bawa. Saya mau kasih ke orangnya. Maka kita yang mengambil paksa kunci itu untuk kita kembalikan motor kepada yang berhak, itu kita tidak termasuk dalam kategori ghasib. Kenapa? Karena kita mengembalikan hak kepada yang berhak dalam hal ini. Itu boleh, tidak apa-apa. Jika perampas mendirikan bangunan di atas rampasan, si perampas dibebankan untuk menghancurkan bangunan itu pula. Contoh ya, saya punya jamaah itu punya tanah kira-kira 1000 meter. 1000 meter persegi, beliau itu punya penjaga tanah itu, dikasih satu bangunan, yang diizinkan satu bangunan. Maka menempatilah si penjaga tanah itu di bangunan itu. Rupanya seiring berjalannya waktu, bangunan itu bertambah, ada bangunan lagi, rupanya anaknya nikah, dia bangunkan rumah sampingnya, sampai makan 200 meter. Dilarang nggak mau, disuruh pergi minta ganti rugi. Itu yang sahih, itu bangunan yang dibangun tanpa seizin pemilik tanah, itu yang bersangkutan wajib membongkarnya dan tidak ada kewajiban yang punya tanah mengganti sebenarnya. Tapi model seperti ini kebanyakan kasus minta ganti rugi biasanya. Berapa banyak orang yang menempati tanah orang lain tanpa seizin yang punya tanah, begitu suruh pergi konflik, ujungnya minta ganti rugi. Padahal itu tidak ada kewajiban mengganti rugi yang punya tanah, karena dia telah menempati tanah itu tanpa seizin yang punya tanah dan membangun bangunan yang tanpa seizin yang punya tanah. Nah, ini hati-hati makanya. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Saya takut keburu isya. Monggo silakan yang mau tanya dulu nih. Monggo Pak Haji. Nggih, monggo. Lahan parkir kita gitu kan. Nggih. Ditinggal sama kunci-kuncinya sampai sekarang nggak ada ngaku dan dipakai untuk inventaris masjid. Gimana hukumnya?
Jadi ada orang parkir motor di sini. Terus kemudian dia tinggalkan bersama kunci-kuncinya. Sampai detik ini tidak ada yang ngaku itu motor siapa. Terus sekarang dipakai untuk inventaris masjid. Kalau pertimbangannya daripada dibiarkan malah nggak jelas, mangkrak, pokoknya macam-macam lah. Terus pihak masjid menggunakannya dengan pertimbangan supaya ini tetap terjaga keutuhannya. Dengan konsekuensi kalau sewaktu-waktu datang orang kepadanya mengatakan ini milik saya, insya Allah itu tidak apa-apa kalau itu pertimbangannya. Ya, adapun sampai misalnya maaf ila yaumil qiyamah nggak ada yang ngaku, insya Allah itu kriterianya lukoto. Lukoto itu barang temuan. Barang temuan itu asal kita sudah mengumumkan bahwa ada motor yang hilang, kok tidak kunjung ada yang mengakui, maka diperkenankan orang yang menemukan itu untuk menggunakannya. Tapi ingat dengan ketentuan kalau sewaktu-waktu ada yang mengakui maka wajib dikembalikan. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Jadi bisa masuk dalam kategori lukoto, barang temuan yang enggak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bahas bab tentang lukoto, nanti ada bab tentang temuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada, kalau nggak ada itu jelas semua atau tidak jelas semua. Jelas semua nggih. Nggih. Monggo Pak Haji, monggo Pak Haji. Saya dapat uang, menemukan uang itu juga. Nggih. Lantas sedikit kan bingung kan. Lantas saya mau sama marwah kalau ada yang nanyakan uang ini, bilang sama Cisna, nanti saya kembalikan. Tapi saya masuk ke rombor gitu saat. Nggih. Saya petak masjid. Nggih. Itu mana? Baik. Kalau di bab tentang lukoto, sebenarnya kalau kita menemukan barang milik orang lain seperti uang misalnya, itu memang ada kewajiban dari kita untuk mengumumkannya. Dan Pak Haji udah ngomong sama pihak, oke. Terus Pak Haji memasukkan uang itu ke kotak amal, gitu ya. Padahal itu bukan uang Pak Haji kan? Ya harusnya jangan dimasukkan ke kotak amal dulu Pak Haji. Ditahan dulu aja. Karena sedekah itu sah kalau itu milik kita. Kalau bukan milik kita, milik siapa itu terus? Iya, berarti harusnya ditahan dulu Pak Haji. Ditahan dulu sampai tadi kira-kira sekiranya uang itu aman ya, sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak kunjung ada yang mengakui, sudah Pak Haji pakai juga nggak apa-apa. Termasuk Pak Haji masukkan ke kotak amal juga nggak apa-apa. Tapi oke lah, taruhlah yang Pak Haji masukkan tadi itu nilainya ya, nilainya. Dengan ketentuan kalau sewaktu-waktu ada yang mengakui, maka ya sudah, nggak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau hierarkinya harusnya itu jangan masuk kotak amal dulu Pak Haji, simpen aja dulu. Paling nggak ngomong sama keluarga, ini uang temuan. Kalau 1 tahun tidak ada yang mengaku, kalian pakai enggak apa-apa. Atau kita pakai enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ngaku, tetap wajib mengganti walaupun udah lewat 1 tahun Pak Haji. Ngaten. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ini kalau uangnya besar ya. Kalau uangnya bangsa 1.000, 2.000, nggak ada, yang saya tahu dalam fikih nggak ada kewajiban mengumumkan. Patutnya aja lah. Jadi itu yang saya maksud tadi itu uang itu kalau segepok Pak Haji. Segepok bangsanya. Ya orang nyebut banyak itu berapa sih gitu aja. Ya kalau cuma 1.000, 2.000 ya nggak ada kewajiban mengumumkan. Termasuk kalau kita nemu yang makanan yang memang nggak akan tahan lama kecuali dimakan. Jadi daripada busuk kita makan nggak apa-apa. Nggak harus pengumuman, ayo siapa yang kehilangan lemper, nggak usah. Makan aja nggak apa-apa. Itu tadi untuk sesuatu yang berharga ya, yang sekiranya ditahan setahun itu kuat. Matang ya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.